Assalamualaikum, hello kelas. Masih di channel Belajar dan Belajar, dan kita bertemu lagi di kelas farmakologi dasar. Belum bosan kan ya belajar farmakologi dasar mulu? Ya kan kita baru ketemu ini juga. Nah, di pertemuan yang ke-6 kali ini kita akan bahas tentang penggolongan obat. Kemarin kan kita telah membahas tentang bentuk-bentuk sediaan obat. Banyak kan ya? Udah hafal belum? Udah dong. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk sediaan obat, maka kita harus tahu obat ini masuk golongan apa. Dengan mengetahui penggolongan obat, maka kita akan lebih hati-hati lagi dalam memakai obat, baik terhadap diri kita maupun apabila kita berikan kepada orang lain. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu dong. Pernah gak kamu memperhatikan pada kemasan obat, atau di box obat, atau di blisternya obat, di mana terdapat tanda lingkaran seperti ini? Ada yang lingkarannya hijau, garis tepinya warna hitam. Terus ada juga yang lingkarannya warna biru, tepinya juga hitam. Ada juga yang lingkarannya merah, di tengahnya ada huruf K, garis tepinya warna hitam. Terus ada juga yang lingkaran merah dengan tanda cross warna merah juga di tengahnya. Tanda berupa lingkaran tersebut, ia bukan hiasan, apalagi cuma iseng-iseng dibuat di kemasan obat, tapi mereka adalah menunjukkan termasuk golongan apakah obat tersebut. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, lingkaran hijau dengan garis tepi warna hitam. Kalau ada tanda seperti ini di kemasan obat atau di blister obat, ini adalah menunjukkan bahwa obat ini adalah obat bebas. Maksudnya, obat tersebut dijual bebas, sehingga mudah didapatkan, baik di warung dekat rumah kita atau di toko obat, apalagi di apotek. Obat ini dapat diperoleh tanpa resep dokter. Walaupun disebut golongan obat bebas, bukan berarti kita bebas memakai obat tersebut. Tetap harus memperhatikan aturan pakainya. Contoh obat bebas yang biasa kita temukan di pasaran antara lain vitamin dalam bentuk sirup atau tablet, dan beberapa obat yang berkhasiat menurunkan demam. Baik, kita lanjutkan ke golongan obat berikutnya, yaitu golongan obat keras. Golongan obat keras ditunjukkan dengan tanda lingkaran merah, garis tepi warna hitam, dengan huruf K di tengahnya. Golongan obat keras dahulu disebut golongan obat daftar G. G di sini singkatan dari bahasa Belanda, yaitu gevaarlijk, yang berarti obat berbahaya. Jadi, obat keras adalah obat yang selain dapat menyembuhkan penyakit atau membasmi kuman, obat ini juga memiliki dampak yang membahayakan bagi penggunanya. Bingung ya, minum obat tapi membahayakan. Nah, maka dari itu, penggunaan obat keras ini harus hati-hati dan harus sesuai dengan anjuran atau pertimbangan medis lainnya. Ciri-ciri obat keras, pada kemasannya tertulis kalimat harus dengan resep dokter. Dengan demikian, untuk memperoleh obat golongan ini, maka harus melalui apotek. Contoh dari golongan obat keras antara lain, semua obat suntik walaupun isinya cuma aquabides, semua antibiotika, antiinflamasi, obat antihistamin, obat-obat jantung dan pembuluh, obat hormonal, dan obat-obat golongan psikotropika. Itulah obat-obat golongan obat keras. Baik, kita lanjutkan dengan golongan obat berikutnya, yaitu golongan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas sesungguhnya termasuk jenis obat keras, tapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter. Loh, kok bisa begitu? Begini, pemakaian obat bebas terbatas pada umumnya digunakan bagi masyarakat yang sudah tahu betul khasiat dan aturan pakainya. Hal ini terutama untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di suatu daerah tertentu. Walaupun demikian, idealnya obat jenis ini tidak boleh dijual di warung-warung sekitar kita lagi, tapi minimal masih bolehlah di toko obat yang berizin dan juga di apotek. Tujuannya adalah
pasien akan memperoleh informasi obat yang memadai saat membeli obat bebas terbatas ini dari tenaga farmasi yang ada di toko obat berizin atau di apotek. Selain itu, pada kemasan obat bebas terbatas terdapat tanda peringatan, cara pemakaian, dosis, indikasi, dan kontraindikasi atau peringatan-peringatan lain. Makanya, kalau beli obat bebas terbatas, sebaiknya lengkap dengan kemasannya supaya kita bisa baca peringatan-peringatan yang ada di kemasannya tersebut. Contoh obat yang bisa kita lihat sehari-hari yang termasuk golongan obat bebas terbatas antara lain betadine, Paramex ya, atau Antimo. Kamu bisa lihat tanda di kemasannya seperti apa, sehingga obat-obat ini dapat aman untuk digunakan. Selanjutnya adalah golongan obat narkotika. Golongan obat narkotika meliputi obat-obat yang berkhasiat menekan fungsi susunan saraf pusat. Dalam hal ini adalah obat-obat yang berkhasiat menurunkan kesadaran dan mengurangi atau menghilangkan sensasi rasa nyeri. Akan tetapi, golongan obat narkotika memiliki efek yang sangat berbahaya, yaitu menimbulkan efek adiksi atau beresiko menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi, untuk mendapatkan obat-obat golongan narkotika ini tidak mudah. Pastilah harus memakai resep dokter dan juga harus dibeli di apotek. Apotek yang menyediakan obat-obat ini harus melaporkan persediaan obat jenis ini kepada pihak yang berwenang. Bila kita perhatikan, tanda yang terdapat pada kemasan obat golongan narkotika yaitu berupa lingkaran merah dengan tanda palang mendali merah di tengahnya. Contoh obat yang termasuk golongan narkotika adalah morfin, heroin, dan petidin. Oke kelas, itulah beberapa penggolongan obat. Selanjutnya, ayo kita kenali lagi yuk penggolongan obat lainnya, yaitu obat generik dan obat paten. Obat generik adalah golongan obat yang nama zat aktifnya tertera sebagai merek pada kemasan obat tersebut. Misalnya, zat aktifnya adalah paracetamol, maka di kemasannya pun tertulis paracetamol sebagai merek obat tersebut. Berbeda dengan obat generik, obat paten adalah golongan obat di mana zat aktif obatnya diberi nama atau merek dagang oleh produsennya, di mana nama ini telah dipatenkan alias memiliki hak cipta sehingga dilindungi oleh hukum. Jadi, obat paten bolehlah kita sebut sebagai obat generik yang dikasih nama atau merek dagang. Misalnya, nama generiknya adalah paracetamol, maka ada berbagai macam jenis obat paten untuk paracetamol. Contohnya Panadol, Thermorex, Huvagesic, dan masih banyak lainnya obat paten yang berisi paracetamol. Oke kelas, itulah beberapa penggolongan obat yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Masih ada lagi penggolongan obat lainnya dan akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Bila kamu ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa terus simak channel kebanggaan kita, Belajar dan Belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.